Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat seorang sahabat yang sangat menginspirasi, namanya Abu Darda. Ia dikenal sebagai seorang ahli hikmah yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Al-Quran. Nama lengkapnya adalah Abu Darda, Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Hazraj. Namun, semua orang lebih mengenalnya dengan panggilan Abu Darda. Kisah keislaman Abu Darda dimulai ketika ia melihat berhala yang disembahnya dirusak oleh temannya sendiri. Saat itu, ia berpikir, jika berhala ini benar-benar memiliki kekuatan, pasti ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dari situ, benih-benih keimanan Abu Darda mulai tumbuh. Akhirnya, ia menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda adalah sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Ia selalu merenung, berpikir, dan berguru kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketekunannya, ia menjadi seorang ahli hikmah yang banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam. Di masa Rasulullah, pendapatnya selalu didengar dan dihargai, karena ia selalu menyeru kepada kebaikan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan memimpin, beliau mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Syam. Selain itu, Abu Darda merupakan sosok yang penuh pesona, hatinya dipenuhi cinta kepada akhirat. Setiap hari, ia membuka majelis-majelis taklim untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Suatu ketika, Abu Darda berkata kepada Khalifah Utsman, "Jika Anda mengizinkan saya pergi ke Syam, saya ingin mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah kepada mereka serta menegakkan salat bersama mereka." Utsman pun menyetujui niat baik Abu Darda. Tak panjang cerita, ia pun berangkat ke Damsyik. Namun, setibanya di Damsyik, Abu Darda mendapati masyarakat di sana tenggelam dalam kenikmatan dunia dan hidup bermewah-mewah. Melihat keadaan itu, hatinya terasa sedih. Ia pun berusaha memperingatkan mereka agar tidak melupakan kehidupan akhirat. Sayangnya, nasihat-nasihatnya tidak disukai oleh banyak orang. Tidak ingin menyerah, Abu Darda mengumpulkan orang-orang di masjid untuk berpidato. "Wahai penduduk Damsyik, kalian adalah saudaraku seagama dan tetangga senegeri. Saya heran, mengapa kalian tidak menyenangi saya? Saya tidak mengharapkan balas jasa dari kalian. Nasihatku adalah untuk kebaikan kalian," ujarnya dengan penuh semangat. Pidatonya sangat menyentuh hati. Air mata mengalir dari banyak pendengar, bahkan isak tangisnya terdengar hingga keluar masjid. "Saya tidak suka melihat orang-orang bodoh tetap bodoh, sementara ulama pergi meninggalkan kalian. Saya hanya ingin kalian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya," tambahnya. Sejak hari itu, Abu Darda terus mengunjungi majelis-majelis masyarakat Damsyik dan pergi ke pasar-pasar untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang lalai. Suatu hari, saat ia sedang berjalan, ia melihat sekelompok orang yang memaki seorang laki-laki. Abu Darda segera menghampiri mereka dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Orang ini jatuh ke dalam dosa besar," jawab mereka. Abu Darda berkata, "Seandainya dia jatuh ke dalam sumur, apakah kalian akan membantunya keluar?" Mereka menjawab, "Tentu saja. Karena itu, janganlah kalian mencaci dia. Ajarilah dan sadarkanlah dia. Bersyukurlah kepada Allah yang selalu memaafkan kalian dari dosa," kata Abu Darda dengan lembut. Mendengar nasihat Abu Darda, orang yang bersalah itu pun menangis dan bertobat. Dari kisah Abu Darda, kita dapat belajar tentang pentingnya ilmu dan kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan harus digunakan untuk membantu sesama dan menyebarkan kebaikan. Selain itu, sikap pemaaf dan pengertian terhadap kesalahan orang lain, seperti yang ditunjukkan Abu Darda, adalah nilai yang sangat mulia.